Memiliki kekuatan tersembunyi adalah suatu hal yang luar biasa bagi seorang karakter utama. Apalagi kekuatan itu merupakan kekuatan yang overpower dan bahkan tidak tertandingi. Sama kayak anime-anime berikut ini, di mana MC-nya punya kekuatan tersembunyi yang overpower. Freak Plate. Di anime pertama, aku masukin anime bertema robot yang punya cerita menarik berlatar pada sebuah benua yang bisa dibilang mati karena kehabisan sumber daya alam seperti nggak ada tumbuhan, minyak bumi, ataupun hewan. Wreck-It Ralph adalah seorang anak yang beda dengan orang pada umumnya, di mana semua orang bisa menggunakan sebuah kristal untuk melakukan apapun termasuk mengendalikan Gundam. Tapi berbeda dengan Wreck-It yang nggak bisa sama sekali. Dalam ceritanya nanti, kita akan mengetahui tentang masa lalu Wreck-It yang bisa dibilang sial. Meskipun dia sial, namun tidak sekalipun ia mengeluh dan lebih memilih untuk berjuang menatap masa depan. Musaige no Phantom World. Anime dengan grafik super indah satu ini wajib banget buat kita acungi jempol. Anime ini berlatar di sebuah dunia fiksi di mana suatu kecelakaan biologis telah membuat semua orang mampu melihat makhluk halus yang disebut Phantom, dan anak-anak yang lahir sesudah kecelakaan tersebut memiliki sebuah kutukan. Bercerita tentang 5 anak sekolah yang mempunyai kekuatan untuk menyegel atau memusnahkan para Phantom. Ada si kutu buku yang lemah dalam praktek bernama Haruhiko, Mai yang jago bela diri, Koito yang tsundere, Kurumi yang loli, dan Reina yang pemalu. Kelima orang ini tergabung dalam sebuah klub yang bertugas untuk menyegel dan memusnahkan Phantom yang mengganggu aktivitas manusia. Chain Chronicle. Anime ini bisa dibilang anime fantasy dengan pertarungan terbaik. Di dalam anime ini, kita akan dimanjakan dengan sebuah pertarungan yang sangat luar biasa dan jarang ditemui di anime lain. Kisahnya berlatar pada sebuah benua yang ditinggali oleh banyak ras makhluk hidup, termasuk manusia, dan mereka hidup dengan damai di sana. Tapi suatu hari, benua diambil alih oleh kelompok misterius karena kalah perang. Ceritanya akan berfokus pada Yuri, seorang pemuda yang akan menjadi pahlawan untuk mengalahkan kelompok misterius itu. Di sini Yuri bakalan ngumpulin orang kuat untuk membantunya. Kyokai no Kanata. Anime ini berkisah tentang seorang siswa SMA biasa bernama Akihito Kambara yang mungkin kalau dilihat kilas gak ada yang menonjol dari karakternya. Tapi sebenarnya gak gitu loh. Akihito ini adalah manusia setengah Yomu, jadi dia kebal dan memiliki regenerasi yang tinggi. Suatu hari dia melihat cewek yang ingin bunuh diri. Cewek itu namanya Mirai. Karena Akihito ini orangnya sangat peduli dan manusiawi, walaupun dia bukan manusia, dia langsung naik untuk membujuknya. Tapi nih ternyata Mirai ini adalah seorang Ikaishi. Bisa dibilang Ikaishi ini pemburu iblisnya gitu. Disinilah awal pertemuan mereka dan kedepannya mereka akan berjuang bersama-sama. Second Sky no World Break. Second Sky no World Break adalah sebuah anime garapan studio Diomedia yang bergenre action, fantasy, harem, romance, cool, dan supernatural. Ceritanya berfokus pada Haimura Moroha, seorang saver yang belajar di Akane Gakuen untuk mengendalikan kekuatan yang mereka peroleh berkat ingatan dari kehidupan di masa lalu mereka. Namun tidak seperti saver lain yang hanya dapat menjadi memiliki satu kekuatan dari kehidupan masa lalunya, Moroha justru mendapat dua jenis ingatan sekaligus, dan dengan keunikannya itu, Moroha pun kemudian mampu menaklukkan makhluk-makhluk metafisikal tingkat tinggi. Menurut aku, anime ini bagus, walaupun banyak banget adegan sia-sia kayak kebanyakan fanservice di dalamnya. Back Around.
Anime kali ini menarik nih. Ada kesan MC-nya punya kekuatan yang tersembunyi karena MC-nya hilang ingatan. Animenya berlatar pada sebuah tempat bernama Ringarindo yang dikelilingi oleh tembok raksasa. Mirip kayak di AOT, tapi bedanya tembok di anime Back Arrow ini tinggi dan keras banget. Singkat cerita, animenya tentang seorang pria misterius bernama Black Arrow yang tiba-tiba muncul di desa Asia di pinggiran Ringarindo. Arrow kehilangan ingatannya, tetapi mengatakan bahwa yang dia tahu hanyalah aku datang dari balik tembok. Untuk memulihkan ingatannya, Arrow memutuskan untuk pergi keluar tembok menggunakan pesawat raksasa yang dia temukan. Tapi nggak semudah itu, nantinya akan banyak rintangan dan konflik juga. Elderleaf. Anime ini rilis pada tahun 2017 dan memikat banyak perhatian bagi yang menyukai genre space. Bercerita tentang Kokonose Chuta, seorang pemuda yang bisa mendengar suara-suara mistis entah dari mana datangnya. Suatu hari, ia bertemu dengan sosok alien bernama Chips dengan tujuan mengajak Chuta untuk bergabung ke dalam organisasi Elderleaf. Elderleaf merupakan nama organisasi kepolisian luar angkasa yang bertujuan untuk menjaga perdamaian antar galaksi di seluruh alam semesta. Chuta tidak langsung menjadi anggota. Ia mengalami banyak ujian dan perekrutan untuk menjadi anggota Elderleaf. Chuta akhirnya mengetahui asal suara yang sering ia dengar tersebut ternyata berasal dari alien yang tinggal di dalam tubuhnya bernama Drew. Kakumeki Valvrave. Anime ini nih yang menurutku keren banget, dimana awalnya si karakter utama yang bernama Haruto hanyalah murid SMA biasa, tapi tiba-tiba menjadi seseorang yang kuat dan sangat mengerikan. Anime ini berkisah tentang dunia yang terdapat organisasi yang sedang berseteru, namun ada sekelompok orang yang berada di posisi netral yang dimana mereka tidak memihak organisasi manapun. Suatu hari mereka diserang oleh salah satu organisasi, tapi untung saja mereka berhasil dipukul mundur oleh Haruto. Anime ini aku rekomendasiin banget buat kalian tonton, tapi jangan mengharap akan adanya tragedi perang, dilema politik, atau konflik antar manusia yang rumit ya. Soalnya anime ini kalau dilihat dari sisi karakter utama, cuma cerita tentang cinta dan persahabatan. Counseling George Stratus. Kalian mau nonton anime yang bikin pusing 7 keliling? Mungkin anime ini cocok. Entah gimana ya, anime ini di awal episodenya tuh bikin bingung banget. Tapi mungkin aku aja kalian gak fokus. Singkat ceritanya sih tentang Toru yang merupakan murid SMA biasa. Suatu hari mengalami mimpi aneh di mana seorang anak kecil sedang menggambar. Lalu anehnya, Toru melihat anak kecil menggambar itu di dunia nyata. Karena kepo, Toru mengikuti anak tersebut. Tapi tiba-tiba mereka terjatuh ke dalam dimensi waktu dan pada akhirnya terjadi Toru bertarung melawan dirinya sendiri dari dimensi lain. Untuk konsep dan ceritanya sih anime ini keren banget. Terraformers. Apa jadinya jika tema space dipadukan dengan gore? Suasananya mungkin lebih mencekam, namun sangat seru untuk ditonton. Bercerita tentang bumi abad 27, para peneliti khawatir bagaimana jika manusia tak bisa mencukupi asupan kebutuhan di bumi yang semakin lama semakin mengecil. Akhirnya sebuah proyek yang bernama terraforming dilakukan untuk menguji kelayakan Mars. Mereka kemudian mengirim beberapa kecoa ke Mars sebagai bahan uji coba. Bertahun-tahun berlalu, Jepang kemudian mengutus unit kelompok untuk mengambil kecoa tersebut di Mars. Namun disinilah tragedi berdarah dimulai. Mereka memang menemukan kecoa, namun telah berubah menjadi sosok monster kecoa raksasa yang ganas. Segini aja untuk video kali ini. Ami pamit dulu. Terima kasih udah nonton video ini ya.